kembali pada Selasa pertama sesuai dengan jadwal. Kaji kita menjelang iqamah ini ingin membahas tentang pamer. Pamer di dalam bahasa yang akrab dengan bahasa agama biasanya disebut dengan riya. Ada juga saudara riya itu sum'ah. Kalau riya itu biasanya diterjemahkan dengan memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Jadi ada memperlihatkan karena berasal dari kata ro'a, melihat. Riya itu mata. Kalau sum'ah itu pendengaran, diperdengarkan. Tetapi untuk bahasa umumnya, baik yang dipamerkan melalui pendengaran atau yang dipamerkan melalui penglihatan, umumnya orang menyebut itu riya. Riya itu dapat merusak amal. Dan riya itu termasuk sum'ah juga dapat memberhentikan atau membatalkan taubat atau ampunan. Jadi riya dapat merusak amal ibadah, riya juga dapat membatalkan ampunan Allah. Tak jadi doh diampuni. Jamaah sekalian, kita membahas itu berangkat dari surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu kita menerjemahkan biasanya. Berarti yang dipanggil adalah kita, orang-orang beriman semua. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Pelaksanaan dari taat itu adalah melakukan ibadah, mengarajuan suruh, mantien tagah. Itu bentuk nyata dari taat. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu rusak atau batalkan amal kamu. Jadi ada 3 onggok. Onggok yang pertama, panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Onggok yang kedua, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Bentuk nyatanya ketaatan itu adalah beribadah, berakhlak baik, berakidah, mengerjakan suruhan, menghentikan larangan. Itu bentuk nyatanya. Dan kata Allah berikutnya, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu rusak amalmu sendiri. Bagaimana pula bentuknya merusak amal sendiri? Kita lanjutkan analisisnya kepada surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman begini, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, dia mau menipu Allah, tetapi dia yang tertipu. Jadi orang-orang munafik itu mau pengananya mau menipu Allah gitu, mengicu Allah. Tapi sebenarnya yang tertipu adalah dia. Wa huwa khadi'uhum. Dialah yang tertipu. Wa idza qamu ila shalah, bila dia menegakkan salat, qamu kusala. Dia tegak mendirikan salat itu, dia berdiri tapi dengan penuh kesal, tidak tulus. Berdiri salat tidak tulus. Yura'unan nas,
Dia sebenarnya berdiri sholat itu hanya supaya dapat dilihat orang. Tu satu persolat. Tu nyampai sholat. Itu nan peralutnya. Itu nan peralutnya. Inilah yang disebut dengan ria itu. Yura'unan nas. Dia kalau ria itu kata benda, yura'una itu kata kerja. Artinya melakukan supaya orang melihat dia. Yura'unan nas, supaya orang melihat dia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ia sebenarnya tidak ada bagai berzikir kepada Allah, kecuali hanya sangat sedikit. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 142 itu digambarkan kalau orangnya orang munafik, maka sholatnya itu sholat pura-pura supaya dia dapat dilihat orang. Nah, model ini sholatnya tidak diakui. Inilah yang dimaksud dengan tubtilu a'malahum. Dia membatalkan amalnya sendiri. Bagaimana dia membatalkan amalnya? Dengan cara dia mengharap supaya dilihat orang. Jadi niatnya itu supaya dilihat orang. Maka dengan niat supaya dilihat orang itu, maka sholatnya amalnya menjadi tidak ada. Amalnya rusak, kosong. Jadi yang pertama, amal dapat merusak ibadah. Karena itu jangan kita tertipu dengan godaan syaitan untuk menjadikan kita berubah niat dalam beribadah. Ini kan contohnya sholat, bisa juga pada sedekah. Melakukan sedekah supaya dilihat orang, dipamerkan dan seterusnya. Tetapi ini tidak dapat kita hukum dengan penglihatan kita. Boleh jadi orang memamerkan sesuatu perbuatan baik, maksudnya bukan karena ingin dilihat orang, tetapi supaya orang meniru dia. Bisa jadi seperti itu. Telah agak kurang setek dari yura'una, ya agak kurang seketik dari ria. Jemaah sekalian, jadi walaupun pernah kita melihat orang beribadah dengan malas, lalu kita sudah beranggapan sekali bahwa orang itu ria, tidak boleh pula. Itu namanya kita su'udzon. Su'udzon itu tidak boleh pula. Jadi payah pula kita jangan melakukan penilaian terhadap ibadah orang lain. Kita hanya membahas ini untuk kita saja, bukan untuk dicubuan ke orang. Anda bisa. Itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya su'udzon. Su'udzon itu tidak boleh. Jadi jangan kita bahas surat An-Nisa ayat 142 ini untuk menilai orang. Tapi kita bahas adalah untuk mengoreksi kita saja. Karena kita tidak tahu apakah niatnya melakukan itu. Dia memamerkan sebuah ibadah, niatnya apa? Kita kan tidak dapat melihat niat. Niat itu ada di dalam. Yang tahu dia sendiri, Allah dan malaikat. Yang kita tidak tahu. Ko iyo banalah biasalah. Tetapi kaji ini untuk person pribadi masing-masing, termasuk untuk yang bicara. Nah, maka kita berupaya selalu kalau datang pengaruh-pengaruh itu dari luar atau dari dalam diri kita sendiri, muncul keinginan apa? Cari tonsel ke orang, boleh orang tahu. Misalnya ada dalam hati kita begitu, tapi kita lawan itu. Tidak bisa. Saya mesti mengikhlaskan ini untuk Allah. Nah, jadi muncul perlawanan jihad setiap kita beribadah. Lai beribadah jo awak, nyo datang godaan tu. Awak lawan. Nan kedua, pamer itu dapat membatalkan taubat, ampunan Allah. Tak jadi ampunan Allah kalau awak pamer. Hadis tentang pamer itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku ada maaf untuknya kalau dia bersalah.
illa mujahirin, kecuali orang yang memamerkan kesalahannya. Bapak dan Ibu, mungkin kadang-kadang awak lupa sudah berbuat sesuatu yang salah pada malam hari, ada kesalahan malam hari, kemudian ketika sholat tahajud lah minta ampun, menjelang subuh lah diampuni Allah. Tiba selesai sholat subuh wasobok kawan-kawan on diadang dan malam tadi dang berceritakanlah semua perbuatan buruk kita malam tadi. Dengan menceritakan keburukan kita pada malam tadi itu, padahal itu sudah diampuni Allah karena kita sudah minta ampun ketika waktu sholat tahajud, tidak jadi dah, ampunan batal. Jadi apabila kita mengatakan kesalahan yang pernah kita buat pada malam hari, kemudian kita sudah minta ampun, sudah diampuni Allah, diceritakan ke orang tentang kesalahan itu, akibatnya adalah ampunan dibatalkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu, jamaah sekalian, kesimpulan kaji kita bahwa memamerkan ibadah dapat merusak ibadah itu, tetapi memamerkan kesalahan